Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada malam hari ini meskipun dilaksanakan secara online. Kami berterima kasih kepada Bu Herna Mkom selaku dosen pengampun Etika Profesi Informatika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas pada malam hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Trisna Berliana Saragi dan teman-teman saya ada Fahrul Loji, Laniatun Askia, dan Ainul Hafiz. Judul proyek kami yaitu analisis pelanggaran privasi data pada WhatsApp grup kelas mahasiswa sistem informasi. Untuk lebih jelasnya lagi akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu 1. WhatsApp Group banyak digunakan sebagai media komunikasi akademik. 2. Memudahkan penyampaian informasi dan koordinasi perkuliahan. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi data pribadi. Dan yang terakhir, diperlukan kesadaran dan perlindungan data yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk pelanggaran privasi yang terjadi pada WhatsApp grup kelas. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya pelanggaran privasi. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pelanggaran privasi data. Yang kedua, mengidentifikasi upaya pencegahan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi. Pada landasan teori terdapat 4 konsep utama. Yang pertama ada privasi data, yaitu hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi. Yang kedua ada WhatsApp Group akademik sebagai media komunikasi dalam kegiatan perkuliahan. Yang ketiga ada pelanggaran privasi, yaitu penggunaan atau penyebaran data tanpa izin. Dan yang terakhir adalah perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner Google Form kepada 15 mahasiswa sistem informasi. Untuk alur penelitiannya dimulai dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur, ketiga penyusunan kuesioner, keempat pengumpulan data, kelima analisis data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta rekomendasi. Selanjutnya ini kita ada di karakteristik responden. Pada saat ini ditampilkan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Untuk jumlah respondennya yaitu sebanyak 15 mahasiswa yang aktif menggunakan WhatsApp grup kelas. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 9 responden laki-laki atau 60% dan 6 responden perempuan atau 40%. Seluruh responden dipilih karena mereka aktif menggunakan WhatsApp grup kelas sehingga sesuai dengan objek penelitian mengenai etika dan privasi data. Oke, untuk tingkat pemahaman privasi data sebanyak 26,7% responden menyatakan sangat mengetahui, kemudian ada 53,3% mengetahui, dan kemudian juga ada 13,3% cukup mengetahui, dan 6,7% tidak mengetahui mengenai privasi data. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan sekitar 80% responden sudah memahami pentingnya menjaga privasi data sehingga kesadaran terhadap keamanan data pribadi di waktu kelas terlalu baik. Untuk selanjutnya yaitu bentuk privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot percakapan tanpa izin merupakan yang paling banyak terjadi, yaitu sebesar 46,7%. Selanjutnya penyebaran nomor telepon sebesar 26,7%,
kemudian penyebaran pribadi dan penyalahgunaan foto profil masing-masing sebesar 13,3%. Dari hasil disimpulkan bahwa membagikan isi percakapan tanpa izin menjadi bentuk pelanggaran privasi yang paling sering terjadi, sehingga pengguna perlu lebih menghargai privasi dan meminta izin sebelum menyebarkan informasi milik orang lain. Slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan upaya pencegahannya yang dilakukan untuk supaya data kita tidak tercolong atau disalahgunakan ya. Langkah pertama itu ada meningkatkan literasi digital. Yang kedua ada sosialisasi UU perlindungan data pribadi. Yang ketiga membuat aturan penggunaan WhatsApp di grup. Dan yang kelima meningkatkan kesadaran seluruh anggota grup. Dan yang terakhir yang keempat ada memanfaatkan fitur privasi pada aplikasi WhatsApp. Dan kita masuk ke slide kesimpulan. Sebagian besar mahasiswa memahami pentingnya privasi data dan pelanggaran privasi masih ditemukan dalam WhatsApp grup kelas. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penyebaran screenshot percakapan tanpa izin, dan diperlukan edukasi, kesadaran, dan aturan yang jelas untuk menjaga keamanan data pribadi. Dan saran yang pertama, kita harus meningkatkan edukasi keamanan informasi. Dan yang kedua, mematuhi UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang ketiga, menggunakan media digital secara bijak. Dan yang terakhir, yang keempat, menghormati privasi pengguna.